Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 4 bab 5, bertukar atau membayar. Capaian pembelajaran mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita pada teks narasi. Perhatikan ilustrasi pada pembuka bab 5 ini. Apakah yang kalian lihat? Coba ceritakan ya. Apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di dalam gambar? Dan menurut kalian, apakah gunanya uang? Selanjutnya, lakukan kegiatan membaca cerita dan memahami bacaan. Bacalah cerita ditukar dengan apa secara bergantian dengan teman di sebelah kalian. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang-barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ela Pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun Kakek Kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa baru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Seangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai membayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Iya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Seangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut, 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu, Seangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5.
Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar kerangka 5 untuk membayar 2 wortel Kakancil. Kakancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Baru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nah anak-anak, apakah kalian menyukai cerita yang berjudul Ditukar Dengan Apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh mengerjakannya berdua dengan teman. Pertanyaan pertama, pada awalnya bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Ya, dengan cara barter. Pertanyaan yang kedua, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Ya, benar sekali, sebab batu-batu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa seangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Ya, karena akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran yang berbeda, yaitu kecil, sedang, dan besar. Sedangkan angka yang termasuk kecil, sedang, dan besar adalah angka 1, 2, dan 5. Pertanyaan yang keempat, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika ya, barang apa yang saling dipertukarkan? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Ya, meskipun uang kayu tidak seawet uang batu, tetapi berhasil mengatasi dengan hanya memakai uang kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Nah anak-anak, pada saat menyimak bacaan Ditukar Dengan Apa, kalian melihat kata yang diberi warna kuning. Nah, seperti kata barter ini diberi warna kuning. Menurut KBBI, barter adalah perdagangan dengan saling bertukar barang. Pelatuk, burung pemakan serangga yang membuat sarangnya pada kayu yang dilubanginya dengan jalan mematukinya. Belatuk, Pesidae, cemerlang adalah bagus atau baik sekali, atau tentang hasil suatu pekerjaan dan sebagainya. Cerdas adalah tentang otak. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.